Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Untuk pertemuan hari ini, saya akan menyampaikan melalui YouTube recording ya terkait dengan lanjutan dari materi minggu lalu, yaitu kita akan membahas bagaimana perhitungan lembur dan potongan PPh 21 yang nantinya akan menjadi hasil akhir atau take home pay ya dari gaji atau penghasilan yang diterima dalam periode tertentu. Oke ya, saya ingin mengingatkan kembali bahwa yang disebut dengan pajak penghasilan ya, itu adalah terkait dengan gaji dan upah yang diterima oleh karyawan yang dikatakan berdasarkan Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 17 Tahun 2000 sebagai objek pajak penghasilan, dan kemudian gaji dan upah tersebut harus dikenakan pajak penghasilan, ya. Nah, dalam hal ini yang dikenakan itu adalah mereka yang memperoleh atau menerima penghasilan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Ya, dan penghasilan yang diterima pun nanti adalah penghasilan yang sifatnya kena pajak setelah nanti ada pengurangan berupa penghasilan yang tidak kena pajak, ya. Di dalam sistem penggajian dan pengupahan, pajak penghasilan dapat ditanggung oleh perusahaan, ada pula yang ditanggung oleh karyawan, dan ada pula yang ditanggung sebagian oleh perusahaan. Jadi sifatnya ada yang ditanggung oleh perusahaan secara penuh ya, kemudian ada yang ditanggung oleh karyawan secara penuh, atau ada juga yang memang nanti perusahaan dan karyawan ini membagi ya berapa persen yang ditanggung oleh perusahaan dan berapa persen yang ditanggung oleh karyawan ya. Oke, kita lihat kembali berikutnya penghasilan yang diatur dalam PPh tadi ya, itu adalah yang pertama yang sifatnya penghasilan teratur ya. Penghasilan teratur ini berupa apa? Gaji, upah, honor, uang lembur, premi, dan lain-lain ya. Termasuk penghasilan teratur adalah juga jaminan kecelakaan kerja, premi jaminan kematian, dan premi jaminan pemeliharaan kesehatan yang dilaksanakan atau yang diselenggarakan oleh Jamsostek ya. Dan kemudian ada juga sifatnya premi yang tidak teratur. Premi yang tidak teratur ini sifatnya adalah yang bisa dibayarkan dalam periode tertentu, seperti misalkan dalam waktu 1 tahun sekali, atau biasanya mungkin jika ada kelebihan dari produksi yang bisa dibagikan kepada karyawan ya, atau bisa berupa jasa ya, jasa produksi, gratifikasi, THR, bonus, dan sebagainya. Untuk penghasilan kena pajak, penghasilan neto masih boleh dikurangi dengan penghasilan yang tidak kena pajak ya. Nah, nanti kita akan melihat terlebih dahulu ya seperti apa besaran dari PTKP ya. Ini sudah pernah saya bahas pada materi perpajakan khususnya PPh 21. Jadi sebetulnya ini hanya sekitar mengulas atau mengulang kembali apa yang sudah pernah saya sampaikan ya terkait dengan PTKP dan PKP-nya. Nah, ini adalah PTKP ya. PTKP untuk tidak kawin dengan tanpa tanggungan, maka tarif PTKP-nya adalah 54 juta. Artinya, sampai pada batas 54 juta di dalam waktu 1 tahun, maka si karyawan atau karyawati tersebut, atau si penerima penghasilan tersebut, mereka wajib lapor, tetapi memang secara besaran kalau tidak melebihi PTKP, maka mereka hanya wajib lapor saja ya. Jadi tidak perlu menyetorkan atau ada PPh yang disetorkan karena kurang dari penghasilan yang tidak kena pajaknya, seperti itu. Selanjutnya untuk yang TK1 ini artinya tidak kawin atau belum kawin ya, maksudnya dengan satu tanggungan. Satu tanggungan di sini bisa berupa saudara kandung atau ayah atau ibu ya. Di sini mendapatkan pertanggungan PTKP senilai 58.500.000. Untuk TK2 atau untuk tidak kawin 2 dengan 2 tanggungan, artinya ya
bisa berupa ayah ibu atau saudara kandung, maka kita mendapatkan tarif PTKP-nya sebesar 63 juta. Untuk TK3 atau eh, tidak kawin atau belum kawin dengan 3 tanggungan, maka mendapatkan besaran PTKP sebesar 67.500.000 ya. Dan untuk kawin ya, jika ini adalah seorang pria atau seorang laki-laki, maka K0 tanpa tanggungannya itu tarif PTKP-nya adalah 58.500.000. Kenapa? Karena seorang laki-laki secara otomatis berarti dia sudah memiliki tanggungan berupa istrinya ya. Istrinya itu yang adalah merupakan tanggungan ya. Jadi dikatakan sebesar 58.500.000. Tetapi ini tidak berlaku jika K0 ya, tetapi ini untuk wanita ya. Untuk wanita maka besarannya adalah sebesar 54 juta. Nah, kemudian kalau untuk K1 dengan satu tanggungan, artinya anaknya, anak kandung ya. Nah, atau bisa juga di luar anak kandung masih bisa juga keluarga yang inti dari pihak suami atau istri ya. Kemudian besarannya adalah 63 juta. Untuk K2 berarti 2 tanggungan besarannya adalah 67.500.000 ya. Untuk K3 atau K3 tanggungan besarannya adalah 72 juta. Untuk istri bisa mendapatkan K0 sebesar 58.500.000 dengan syarat mereka bisa membuktikan dari surat keterangan dari desa atau kelurahan yang menyatakan bahwa memang suaminya tidak dalam kondisi bekerja, seperti itu ya. Selanjutnya untuk kawin dengan penghasilan istri digabung, jadi di sini artinya penghasilan istri dengan penghasilan suami digabungkan menjadi satu ya, maka untuk K10-nya dengan tanpa tanggungan besarannya adalah sebesar 108 ya. Dengan kata lain 54 juta kita kalikan 2 ya, yaitu suami 54 juta dan istri 54 juta. Untuk K1 dengan satu tanggungan adalah sebesar 112.500.000 ya. Untuk K1 dengan 2 tanggungan ini adalah 117 juta. Untuk K1 dengan 3 tanggungan adalah sebesar 121.500.000. Jadi objek pajaknya dapat memilih ya seperti apa metode perhitungan pajaknya. Apakah mereka ingin terpisah atau digabung antara penghasilan istri dan suami ya. Selanjutnya di sini ada kita merupakan PKP. Kalau tadi ini adalah PTKP, ini adalah PKP. Artinya ketika penghasilan yang didapatkan oleh karyawan atau si penerima penghasilan tersebut melebihi dari nilai PTKP ini, maka besaran kelebihannya itu akan diperhitungkan secara PKP ya atau penghasilan kena pajak ya, di mana batasannya adalah sampai dengan 25 juta itu tarifnya adalah 5% ya. Kemudian 25 juta sampai dengan 50 juta tarifnya adalah 10% ya. Untuk 50 juta sampai 100 juta tarifnya adalah 15%. Untuk 100 juta sampai 200 juta ini tarifnya adalah 25%. Dan di atas 200 juta maka tarifnya adalah sebesar 35%. Jadi hanya jika ada kelebihan atau jika ada eh, di lebih dari nilai PTKP ini, maka itulah yang diperhitungkan sebagai PKP. Oke, ya. Kita lanjutkan. Nah, tentu saja di dalam hal ini kepemilikan NPWP menjadi hal yang sangat penting untuk kita perhitungkan. Mengapa? Karena tanpa adanya wajib pajak yang memiliki NPWP, maka lapisan tarifnya akan dikenakan persentase 20% lebih tinggi ya. Dan pengenaan tarif ini tidak berlaku untuk objek PPh 21 yang sifatnya final ya. Nah, jadi tentu saja di sini diharapkan bahwa seluruh karyawan atau seluruh penerima penghasilan yang bekerja itu memiliki NPWP atau nomor pokok wajib pajak sebagai tanda bukti bahwa mereka adalah seorang wajib pajak. Dan dengan adanya mereka NPWP, maka mereka berhak atas ya
perhitungan pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku ya. Kemudian di sini kita melihat ada dasar pengenaan pajaknya. Untuk penghasilan kena pajak, jika dia adalah pegawai tetap, maka perhitungannya adalah penghasilan neto kita kurangi dengan PTKP. Jadi yang diambil adalah dari penghasilan neto. Ya, jika dia adalah bukan pegawai tetap atau sifatnya penghasilannya yang dibayarkan bulanan, maka yang kita hitung itu adalah penghasilan secara bruto atau penghasilan kotor. Dalam hal ini jika ada berarti adalah gaji pokok dan yang diberikan oleh perusahaan ya. Nah, dikurangi dengan PTKP. Oke. Untuk yang bukan pegawai tetapi menerima penghasilan berkesinambungan dalam hal ini adalah tenaga ahli atau honor ya. Maka besarannya adalah 50% dari penghasilan bruto kita kurangi PTKP per bulan ya. Selanjutnya, jika penghasilannya melebihi 450.000 per hari, jika ini adalah sebagai pegawai tidak tetap yang menerima upah harian, baik itu sifatnya harian, mingguan, satuan, atau borongan, sepanjang penghasilan kumulatifnya tidak melebihi 4.500.000, maka masih dikatakan PTKP. Tetapi jika lebih, maka nanti kelebihannya akan kita perhitungkan sebagai PKP ya. Kemudian selanjutnya, untuk bukan pegawai yang menerima penghasilan yang tidak berkesinambungan, maka dihitung 50% dari penghasilan bruto. Ini tadi berupa jasa ya, misalkan kita menggunakan jasa akuntan, jasa notaris, jasa lawyer, dan sebagainya, maka kita perhitungkan PPh-nya itu, PPh 21-nya ini adalah 50% dari penghasilan bruto. Ya, apa yang dimaksud dengan penghasilan bruto? Yaitu sejumlah penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam suatu periode saat dibayarkan. Dan tentu saja di sini berlaku atas penghasilan yang diterima oleh pihak selain yang diatur berdasarkan ketiga DPP sebelumnya, ya. Nah, ini adalah siklus dari bagaimana kita mendapatkan nanti potongan PPh 21 ya. Yang pertama itu adalah kita mendapatkan dulu penghasilan bruto. Nah, setelah kita mendapatkan penghasilan bruto, dalam hal ini adalah pegawai tetap ya. Nah, maka kita akan kurangi dengan biaya jabatan. Biaya jabatan itu besarnya adalah 5% dari penghasilan bruto dengan maksimal 500.000 per bulan atau 6 juta per tahun ya. Maka setelah kita mendapatkan biaya jabatan, nanti kita akan kurangi kembali dengan segala iuran-iuran atau yang sifatnya dibayar sendiri oleh karyawan atau yang dipotong dari gaji atau yang dipotong dari penghasilan gitu ya. Artinya bukan yang dibayarkan oleh perusahaan tetapi yang dibayarkan pribadi oleh penerima penghasilan atau karyawan tersebut ya, baik itu berupa iuran dana pensiun, JHT atau THT. Maka setelah kita dikurangi dengan biaya jabatan dan dikurangi dengan iuran dana pensiun, JHT dan THT, maka kita akan memperoleh yang disebut dengan penghasilan neto ya, atau penghasilan bersih ya. Dalam hal ini penghasilan neto ya. Nah, selanjutnya penghasilan neto itu akan kita kurangi dengan PTKP. Jika penghasilan netonya kurang dari PTKP, maka wajib pajak tersebut hanya wajib untuk lapor tanpa menyetorkan sejumlah uang atau sejumlah penghasilan yang harus disetorkan ke dalam PPh 21. Tetapi jika lebih dari PTKP, maka tentu saja nanti akan menghasilkan adanya PKP ya. Dan PKP itu nanti akan kita kalikan tarifnya yang tadi ya, yang 5% sampai 25 juta, kemudian 25 juta sampai 50 juta itu adalah sebesar 10%, 50 juta sampai 100 juta sebesar 15%, 100 juta sampai 200 juta sebesar 25%, dan di atas 200 juta sebesar 35%. Nah, maka jika setelah itu baru kita mendapatkan nilai dari pajak terhutang yang kalau kita akan perhitungkan apakah nanti kita akan memotongnya secara per bulan atau kita akan memotongnya secara per tahun ya. Oke, jadi ini sebagai contoh ya. Untuk menghitung pajak penghasilan, anggaplah bahwa selama tahun 2009
Seorang karyawan bernama Agus dengan statusnya adalah kawin ya dengan 2 orang anak, memperoleh penghasilan sebagai berikut. Nah, di sini dia memiliki penghasilan yaitu gaji pokok sebesar 48 juta, tunjangan jabatan sebesar 12 juta, uang lembur sebesar 5 juta, dan bonusnya sebesar 25 juta. Maka total dari jumlah penghasilan brutonya adalah 90 juta. Nah, dalam hal ini anggaplah dia adalah seorang karyawan tetap ya. Nah, maka oke, kita lihat eh, penghasilan bruto di sini ya. Penghasilan brutonya tadi adalah sebesar 90 juta ya. Kemudian ada potongan ya. Ini agar bisa memperjelas, potongan di sini adalah sebesar 5% ya, 5% dari penghasilan bruto ya. Dalam hal ini berarti dari 90 juta. Oke. Ya, jadi 5% dikali 90 juta. Maka besarannya adalah sebesar 4.500.000 rupiah ya. 4.500.000 rupiah. Dan iuran pensiun yang dibayarkan sendiri ya, ini adalah sebesar 960 ya. Maka besaran total dari penghasilan netonya ya, itu kita dapati yaitu sebesar 84.540 ya. 84.540 ini dari 90 juta kita kurangkan dengan 5.460 karena ini adalah merupakan segala sesuatu yang dibayarkan pribadi oleh karyawan ya, oleh Agus tadi. Nah, kemudian kita kurangkan dengan PTKP. PTKP untuk K2 itu adalah sebesar 67.500 ya. Nah, 67.500 ya. Nah, lalu kita mendapati ada PKP ya. PKP yang diperhitungkan sebanyak setahun ya, atau ya di sini ya. Oke. Nah, kemudian di sini untuk karena dia tidak lebih dari berapa 25 juta, maka tarifnya adalah 5%, kita kalikan dengan 20 juta 244 gitu ya. Maka besarannya adalah 1 juta 1.012.200 ya. 1 juta 12.200. Ini adalah untuk penghasilan yang diterima ya. Nah, ini kita dalam hal ini kita hanya baru melihat saja seperti apa teknik perhitungannya ya. Jadi kita belum membagi apakah ini penghasilan dalam 1 bulan atau dalam 1 tahun, karena di soalnya memang masih belum menunjukkan apa ini penghasilan selama 1 bulan atau 1 tahun. Jadi anggapan kita ini adalah penghasilan total dan kemudian ini adalah jumlah dari pajak yang akan dikenakan, PPh 21 yang akan dikenakan, yaitu sebesar 1.012.200 ya. Seperti itu. Oke. Ya, sebentar. Selanjutnya, kita lanjutkan. Nah, sekarang kita masuk ke bagaimana kita menghitung untuk jika penghasilan tersebut kita harus hitung dari mulai penghasilan bulanan, kemudian jika ada lembur, ya seperti yang minggu lalu sudah kita pelajari, kemudian kita akan akumulasikan dengan jam sostek, dan berapa yang nanti akan diterima atau dibawa pulang, atau dalam hal ini kita sebut sebagai take home pay ya, atau uang yang diterima, hasil yang diterima bersih ya, yang akan ditransfer kepada Bambang Yuliawan dalam hal ini ya.
Nah, ini kita lihat dulu soalnya Bambang Yuliawan ini adalah seorang pegawai yang mana pada waktu tahun 2017 di perusahaan Yesa Buana dia adalah statusnya menikah tanpa anak dengan memperoleh gaji sebulan sebesar 10 juta dan perincian dari komponen gaji tersebut adalah berupa komponen upahnya sebesar 75%-nya ya, karena minggu lalu kita sudah mempelajari bahwa untuk komponen upah minimal harus dibayarkan 75%. Artinya dari gaji pokoknya itu adalah 5 juta dan tunjangan jabatannya ini sebesar 2.500.000. Serta ada juga komponen tunjangan tidak tetap yaitu berupa tunjangan makan sebesar 2.500.000 dan tunjangan transport sebesar 2.500.000. Nah, apabila jam kerja dari Bambang Yuliawan ini adalah sebesar 173 jam sebulan, dan di sini ada ketentuan ya, kita lihat melaksanakan lembur pada jam pertama 2 hari kerja. Jadi dia ada 2 hari kerja dalam waktu 1 bulan. Lembur pada jam pertama, artinya jam pertama itu setelah selesai dari jam kantor atau dari jam kerja yang normal ya, maka dia ada lembur ya di 1 jam pertama. Kemudian dia melanjutkan pada jam kedua di hari kerja selama 2 jam. Jadi perhitungannya adalah dia lembur di jam pertama pada hari kerja itu jam pertama, kemudian jam keduanya selama 2 jam itu juga dia ada 2 hari kerja. Dan selanjutnya ada lembur 7 jam pertama pada hari libur nasional atau resmi. Jadi di luar tadi kemudian dia ada mengambil lembur untuk di luar jam kerja normal, berarti artinya di luar hari kerja normal, yaitu pada hari libur nasional atau hari libur resmi selama 7 jam pertama, dan kemudian jam ke-8 dan seterusnya pada hari libur nasional. Jadi dia lanjut lembur juga pada hari libur nasional atau resmi ya. Nah, nanti kita lihat seperti apa perhitungannya. Kemudian PT Yasa Buana dalam hal ini mengikut sertakan karyawannya dalam program Jam Sostek yang berupa premi jaminan kecelakaan kerja dan juga premi kematian, jaminan kematian yang dibayarkan oleh pemberi kerja dengan jumlah masing-masing itu sebesar 0,50 dan 0,30% dari gaji ya. Kemudian PT Yasa Buana menanggung iuran jaminan hari tua sebesar 3,7% dari gaji, sedangkan Bambang Yuliawan sendiri membayar iuran jaminan hari tua sebesar 2% dari gaji. Nah, di samping itu PT Yasa Buana mengikut sertakan juga karyawannya dalam program pensiun atau program tunjangan hari tuanya. Di luar ini ya, berarti di luar program itu adalah program pensiun yang mana besarannya adalah yang sudah ditetapkan oleh Menteri Keuangan sebesar 100.000 dan Bambang Yuliawan sendiri membayar iuran pensiun sebesar 50.000. Maka ditanyakan berapa take home pay-nya atau berapa yang akan dibawa pulang oleh Bambang Yuliawan. Nah, tentu saja sebelum kita melanjutkan perhitungan ke perhitungan PPh 21, maka kita harus dapati dulu ya penghasilan secara total penghasilannya ya, total penghasilan yang diterima oleh Bambang Yuliawan dalam hal ini adalah gaji ditambah dengan lembur ya. Nah, ketentuan untuk jam pertama di hari kerja maka besarannya adalah, nah di sini dikatakan 2 jam ya, tadi dikatakan ya jam, kita lihat di sini baik-baik. Jam pertama 2 hari kerja. Jadi jam pertama 2 hari kerja berarti ada 2 jam. Ya, 2 jam 2 hari kerja. Oke, besarannya adalah sebesar 1,5 kali dari gaji. Itu adalah ketentuan ya. Kemudian kita kali 1/173 atau boleh langsung Anda bagi 173. Kita kalikan dengan 75% dari yang diterima. Jadi yang diterima itu adalah yang berupa komponen upah, berupa gaji pokoknya 5 juta dan tunjangan jabatan 2.500.000, atau kalau lebih mudahnya kita anggap saja
kita ambil dari komponen upah yang berupa gaji pokok dan tunjangan jabatan ya, atau 75% dari gaji yang dibayarkan, seperti itu. Maka hasilnya adalah 130.058. Nah, lembur jam selanjutnya ya di sini kita lihat. Lembur jam kedua 2 hari kerja selama 2 jam. Berarti dia melanjutkan lembur yang pertama tadi di hari pertama selama 1 jam, di hari kedua selama 1 jam. Jadi 2 jam totalnya. 2 jam berdasarkan perhitungan lembur, maka besarannya untuk jam setelah lepas dari jam pertama, maka besarannya adalah 2 kali lipat ya dari yang diperhitungkan dari komponen gaji ya. Dan kemudian kita kali 1/173 atau boleh Anda bagi 173 dikali 7,5. 7,5 juta ini adalah tadi ya, sama saja dari komponen upah atau 75% dari total gajinya ya. Jadi sebesar 173.410. Nah, lembur 7 jam pertama pada hari libur resmi ya. Berarti dia ada 7 jam dengan ketentuan untuk libur pada hari libur nasional atau hari libur resmi itu adalah sebesar 2 kali ya besarannya dikali 173 dikali 1/173 atau dibagi 173 dikali 7,5 ya. 75% dari total gaji sebulan. Maka besarannya adalah 606.936. Selanjutnya lembur pada jam ke-8 selama 2 jam. Ya, pada jam ke-8 selama 2 jam berarti dia ambil 2 jam. Nah, berdasarkan ketentuan lembur adalah sebesar 3 kali besarannya dikali 173 dikali 1/173 atau dibagi 173. Jadi Anda bisa membagi atau mengkalikan dengan 1/173, kemudian kali 7,5 juta, hasilnya adalah 260.115. Nah, maka kita totalkan 10 juta dengan hasil lemburan selama 1 bulan tersebut, totalnya adalah sebesar 11.170.519. Nah, setelah kita dapati, baru kita bisa mengakumulasikan nanti dengan PPh 21 ya, PPh 21. Nah, di sini kita masuk ke perhitungan PPh 21. Nah, kita mulai dari unsur apa saja selain dari total yang kita dapatkan ya. Nah, kita ada apa saja nih ya. Pertama ada jam sostek ya. Jam sostek itu sebesar 0,50%. Kita kalikan 10 juta maka hasilnya adalah 50.000 ya. JKM di sini artinya yang dibayarkan oleh perusahaan ya, yang dibayarkan oleh perusahaan atau yang dibayar oleh pemberi kerja dalam hal ini ya, 0,30% dikali 10 juta maka hasilnya 30.000. JHT sebesar 3,7% kali 10 juta maka hasilnya 370. Dan iuran pensiun juga dibayarkan oleh perusahaan sebesar 100.000. Maka kita mendapati penghasilan bruto ya, penghasilan brutonya itu adalah total gaji 1 bulan ditambah lemburan dan ditambah fasilitas tadi perusahaan. Fasilitas perusahaan itu artinya yang diberikan oleh perusahaan terhadap Bambang Yuliawan. Maka besarannya adalah 11.720.519. Selanjutnya kita akan kurangi dengan yang dibayarkan oleh Bambang Yuliawan sendiri ya. Yaitu apa saja? Pertama ada biaya jabatan sebesar 5% dari 10 juta, yaitu 500.000. Kemudian JHT 2% kali 10 juta sebesar 200.000. Dan iuran pensiun sebesar 50.000. Ya, maka kita dapatilah penghasilan netonya, yaitu tadi ya, penghasilan bruto kita kurangin penghasilan dari total penghasilan neto ini, dari total pengurang ini menghasilkan penghasilan neto. Maka hasilnya adalah sebesar 10.970.519 ya. Nah, kemudian karena ini dalam 1 bulan, maka kalau kita mau hitung PPh 21 harus dibuat menjadi 1 tahun. Maka 10.970
519 kita kali 12 totalnya adalah 131.646.228. Nah, di dalam hal ini PTKP-nya adalah PTKP K0 yaitu sebesar 58.500 ya, 58.500. Nah, kita masukkan ke dalam tarif PKP-nya. Mohon maaf ya, tadi untuk PKP tadi 5% itu adalah sampai di batas 25 juta ya. Kemudian selanjutnya sisanya itu berarti totalnya yaitu 73 juta 146.228 kita kurangi dengan 25 juta. Maka besaran tarif kedua berikutnya yaitu sebesar 48.146.228 ya. Oke. Ya, saya rubah ya di sini karena sedikit ada kesalahan tadi untuk tarif PKP-nya. Jadi 25 juta kita kalikan dengan 5%, yaitu 12.500. Sorry. 1.250.000 ya. 1.250.000. Kemudian yang berikutnya adalah sebesar kita kalikan 15%. Besar 7.221.935. 7.221.935. Ya. Oke. Maka besarannya di sini adalah sebesar, kita jumlahkan ya, 7.221.935 ditambah 1.250.000. Maka totalnya 8.471.935. Maka nanti ini akan kita bagi 12. Ya. Kita bagi 12. Hasilnya adalah 705.995 ya. 705.995 ya. Seperti itu. Kemudian otomatis ketika kita mau hitung berapa yang diterima Bambang Yuliawan atau yang dibawa pulang oleh Bambang Yuliawan, maka besarannya tadi adalah sebesar penghasilan berapa namanya total gaji lemburan, total gaji sebulan ditambah lemburan ya. Kemudian kita kurangi dengan PPh 21-nya. Ya, jadi PPh 21-nya kita kurangi atau kita potong langsung dari gaji ya, yaitu sebesar 705.995 10.464.524. Nah, ini adalah yang merupakan take home pay atau yang dibawa pulang oleh Bambang Yuliawan ya, seperti itu. Oke, selanjutnya ya, ini adalah jenis potongan pajak ya, tadi sama saja ya. Jadi inti utamanya sebetulnya penghasilan bruto jika ada biaya jabatan ya sebesar 5%, kemudian menghasilkan penghasilan neto disetahunkan,
Kemudian kita kurangi dengan berapa penghasilan tidak kena pajaknya, mendapatkan PKP. PKP kalau tidak melebihi 25 maka tarifnya 5%, maka kita buat itu menjadi 1 bulan. Begitu kan ya. Kemudian bagaimana sifatnya jika itu gajian yang sifatnya mingguan atau harian ya. Oke. Jika sifatnya dia adalah mingguan atau harian, sebagai contoh di sini gaji dari mingguan ya, gaji mingguannya adalah sebesar 2 juta ya, mohon maaf di sini. Oke. Gaji mingguan sebesar 2 juta dan jika memang dia hanya 1 minggu ya berarti 2 juta saja. Jika memang dia 2 minggu berarti 4 juta. Jika memang 3 minggu berarti 6 juta. Jika memang 4 minggu dibayar penuh berarti jadi 8 juta. Oke, dalam hal ini anggaplah dia mingguan, tetapi dalam 1 bulan tersebut dia full dibayar selama 4 minggu, jadi totalnya 8 juta. Nah, berarti langsung kita potong dengan biaya jabatan 5%, menghasilkan penghasilan neto. Penghasilan neto ini kita buat menjadi setahun ya. Kemudian penghasilan tidak kena pajaknya adalah sebesar 58 juta 500 ya. Nah, dalam hal ini untuk PKP-nya kita kalikan tarif ya. Kita kalikan tarif ya. Jadi kita kalikan tarif, setelah itu kita bagi dengan 12 ya. Maka totalnya adalah sekian ya. Setelah kita bagi per minggu, jadi kalau kita biasanya per bulan itu kita biarkan begini, kalau per minggu berarti kita potong per minggu, berarti kita tinggal bagi 4 kembali. Ya. Untuk PPh 21 atas bonus, jadi sifatnya bonus ini artinya tidak selalu ada atau bisa dikatakan penghasilan yang sifatnya hanya 1 tahun, 1 kali ya. Kemudian Joko, di sini kita lihat Joko, dia tidak kawin, bekerja dengan PT Gandaria sebesar 6 juta pada bulan Maret 2000 sekian. Joko memperoleh bonus senilai 5 juta. Jadi pada bulan Maret itu total gajinya adalah sebesar 11 juta. Ya, setiap bulan Joko memperoleh iuran dana pensiun, membayarkan dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan sebesar 60.000. Jika diminta perhitungan PPh 21 atas bonus, maka caranya adalah seperti ini. Kalau kita menghitung PPh 21 atas bonus, maka yang perlu kita lakukan adalah dengan cara menghitung dulu yang dengan bonus, kemudian kita nanti akan kurangi dengan yang tanpa bonus. Jadi anggaplah penghasilan Joko ini adalah sebesar 6 juta tadi ya, kita kalikan langsung 12 ya, jadi 72 juta, bonusnya 5 juta, totalnya adalah 77 juta. Pengurangnya adalah 5% dikali 77 juta, maka besaran adalah 3.850. Dan iuran pensiunnya adalah setiap bulan ya, 60.000 setiap bulan, berarti selama 12 dikali 60.000 yaitu sebesar 720. Total pengurangannya adalah 4.570, maka penghasilan neto setahunnya adalah sebesar 72.430. Oke. Nah, selanjutnya untuk PTKP-nya ini adalah 54 juta karena dia tidak kawin, ya, berarti TK 0. Maka PKP-nya adalah sebesar 18.430 karena tidak lebih dari 25 juta, maka dikalikan 5% yaitu sebesar 921. Oke, kita hitung dulu yang dengan bonus, kemudian yang kedua kita hitung yang tanpa bonus. Jadi tanpa bonus itu adalah murni 72 juta tanpa bonus. Kita kurangi dengan biaya jabatan 5% sebesar 3.600 sekian. Dan iuran pensiun 12 bulan kali 60.000 yaitu sebesar 720. Maka total pengurangannya adalah sebesar 4.320. Kita kurangkan menjadi penghasilan neto 1 tahun yaitu sebesar 67.680.000.
Nah, selanjutnya kita kurangi dengan PTKP karena dia TK 0 sebesar 54 juta, maka penghasilan kena pajaknya adalah totalnya 13.680. Karena tidak melebihi 25 juta, maka tarifnya adalah 5%. Jadi totalnya adalah 684.000. Maka untuk menghitung PPh 21 atas bonus itu adalah PPh 21 yang dengan bonus kita kurangi yang tanpa bonus. Ya, jadi yang sebesar 921.500 kita kurangi 684.000. Totalnya adalah 237.500. Nah, itu ya, seperti itu. Jika nanti ada kolaborasi dengan perhitungan jam sostek, dengan perhitungan lembur, ya seperti yang Anda lakukan bisa melakukannya dengan perhitungan seperti ini ya. Oke. Nah, lalu sekarang bagaimana dengan perhitungan dari pensiun? Untuk pensiunan, uang yang diterima atau diperoleh dari bekas karyawan atau ahli waris dikenakan PPh 21 juga. Hanya ketentuannya dihitung sebagai berikut. Kalau penghasilan bruto dalam waktu 1 tahunnya kurang dari 25 juta, maka dikecualikan dari pemotongan. Berarti artinya tidak ada pemotongan untuk PPh 21. Di atas 25 juta sampai 50 juta, tarifnya adalah 5%. Di atas 50 sampai 100 juta, 10%. Di atas 100 sampai 200 juta, 15%. Dan di atas 200 juta itu 25%. Sehingga kita bisa lakukan pemotongan tersebut sebagai contoh demikian. Agus seorang karyawan pensiun tahun 2000 sekian, uang pensiunnya dibayarkan sekaligus sebesar 344 juta. Dan dia kawin dengan satu anak. Maka PPh yang harus dipotong adalah sebagai berikut. Total dari uang pensiun yang diterima adalah sebesar 344 juta. Yang dikecualikan dari pemotongan tadi adalah 25 juta. Kita kurangi terlebih dahulu, maka pensiun yang dikenakan pajaknya. Jadi ini kita anggap sebagai PTKP-nya ya, gitu ya. Nah, kemudian sebesar 319 juta. Maka nanti pajak yang harus dipotong sesuai dengan tarif. Ya, 5% untuk 25 juta, 10% untuk 50 juta berikutnya, 15% untuk 100 juta berikutnya, dan 25% untuk kelebihannya. Jadi kalau kita kalikan 25 juta kali 5%, 1.250, 50 kali 10%, 5 juta, 100 juta kali 15%, 15 juta, dan 144 juta kali 25%, yaitu 36 juta. Ya, maka totalnya adalah sebesar 57.250. Nah, itu adalah yang harus dipotong ya dari total dari uang pensiun yang dikenakan terhadap Agus ya. Baik, seperti itu saya rasa penyampaian saya untuk materi mengenai perhitungan lembur dan PPh 21, di mana targetnya adalah Anda bisa menghitung kolaborasi antara total penghasilan, kemudian jika itu ada lembur, dan kemudian ada jam sostek, sampai Anda bisa menghitung berapa PHP yang didapatkan oleh seorang penerima penghasilan tersebut. Semoga bisa dipahami. Jika ada pertanyaan, silahkan Anda bisa menyampaikan melalui Classroom. Terima kasih, selamat pagi, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.